الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار Sadaqallahul azim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian pembacaan kalam ilahi dari Pak Didi Sobandi. Semoga menjadi barokah bagi kita apalagi di bulan Ramadan ini untuk mengawali acara kita ini. Selanjutnya kita mohon yang terhormat Pak Ketua Pindo DPW Jawa Barat, Pak Yusuf, untuk menyampaikan arahan atau sambutan untuk launching acara ini. Silakan, mangga Pak Yusuf. Terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi bahwa pada hari ini kita bisa melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu dalam rangka mencari ilmu dalam kegiatan di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in sampai kepada kita selaku umatnya yang tentunya akan selalu taat kepada ajarannya. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah salah satu program terbaru dari kita IPindo dalam rangka menyambut bulan Ramadan kita isi dengan kegiatan pengajian yang rencananya akan kita laksanakan setiap hari Jumat, dan mudah-mudahan ini tidak hanya terbatas di bulan Ramadan, setiap nanti bulan yang lainnya juga kita selalu memanfaatkan telekonferensi ini untuk mengadakan pengajian rutin untuk kita semua penyuluh kehutanan. Karena apa? Karena kita memang kesulitan ya untuk mengadakan kegiatan-kegiatan pengajian secara menyeluruh se-Jawa Barat, karena memang memerlukan
waktu dan memerlukan biaya dan tenaga kalau kita sengaja mengadakan kegiatan pengajian ini. Nah, tentunya dengan teknologi ini kita manfaatkan sebaik-baiknya sehingga tali silaturahim kita di Ipindo ini tidak terputus, malah kita akan lebih sering bertemu walaupun hanya di media sosial seperti telepon ini. Rekan-rekan sekalian, ini yang melatar belakangi pengurus Ipindo untuk mengadakan kegiatan ini. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti sebaik-baiknya kegiatan ini. Mudah-mudahan ini dijadikan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk nantinya mungkin kita akan menjadwal siapa-siapa saja misalnya minggu depan untuk menjadi pembaca ayat suci Al-Quran, kemudian penceramahnya. Kita tidak terlalu lama, tapi intinya kita silaturahminya tetap terjaga. Mudah-mudahan apa nanti yang penceramah disampaikan itu menjadi bekal untuk kita semua. Mungkin itu saja sementara dari saya sambutannya. Mudah-mudahan rekan-rekan selalu diberi kesehatan dan tetap menjaga protokol COVID-19 untuk tetap dilaksanakan, apalagi ketika kita melaksanakan kegiatan-kegiatan keluar rumah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutin lagi setelah arahan tadi dari Pak Ketua. Kita lanjutin dengan tausiah. Ini dari kita untuk kita. Nah, ini untuk awal ini kemarin Pak Ketua mengamanahi ke sekretaris. Jadi saya coba untuk menyampaikannya. Mohon maaf bila ada yang kurang pas karena bukan profesinya ulama gitu ya, seperti itu. Pada Allah saya mohon ampun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi ba'da. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa kita sudah memasuki bulan Ramadan. Nabi SAW menyebut Ramadan sebagai bulan penuh keberkahan, Sahru Mubarak. Bagaimana beliau menyampaikan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh hadis Ahmad, An-Nasa'i dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan keberkahan. Allah telah mewajibkan kalian saum di dalamnya. Di bulan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Di bulan itu terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa tidak diberikan kepadanya kebajikan pada malam itu, berarti diharamkan baginya segala rupa kebajikan. Maka sungguh rugi orang yang menyia-nyiakan bulan yang agung ini. Bagaimana sabda Nabi SAW, Ra'i ma'anafu rajulin zukiratu indahu falam yusolli ala warai ma'anafu rajulin dahala alaihi wa ma'dahu Muhammad salahu qabla an yurfaghalahu. Sungguh rugi
Jadi seseorang yang ketika namaku disebut di sampingnya, tetapi dia tidak bersalawat atasku. Sungguh rugi seseorang yang bertemu dengan Ramadan, lalu Ramadan berlalu darinya sebelum dosa-dosanya tidak diampuni. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kita cukup bersedih karena Ramadan ini berbeda dengan Ramadan-Ramadan kita sebelumnya. Biasanya dengan gembira kita menerima suka dan cita Ramadan dengan acara tarhib yang bergema di mana-mana seperti itu. Tapi di bulan ini kita dikurung di rumah kita masing-masing, sampai ada pepatah atau anekdot di luaran itu, kita katanya di bulan Ramadan itu setan-setannya dikurung. Ini kebalik, malah kita-kita yang dikurung gitu Pak, seperti itu. Ya, ini anekdotnya demikian. Tapi di balik itu semua pasti ada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita manfaatkan betul Ramadan ini untuk meningkatkan diri kita tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka taqarrub ilallah, dan juga menguatkan diri kita ke keluarga kita. Menguatkan kita terhadap apa yang kita imamin. Kita selaku imam tentu menjadi panutan keluarga kita. Mungkin selama ini kita taraweh misalnya di masjid, mengikuti para imam di masjid. Mungkin sekarang kita taraweh di rumah, memimpin anggota keluarga kita, seperti itu. Ya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita sambil menguji diri kita sampai sejauh mana keislaman kita. Nah, inilah mungkin menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Ini pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Hari, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi. Jadi mengatakan bahwa dan tidaklah hambaku bertakarub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku fardukan atasnya, dan hambaku terus bertakarub kepadaku dengan amal-amal nawafil hingga aku mencintainya. Jadi bisa jadi kecintaan kita selama ini juga lebih kepada duniawi yang selalu menjadi hari-hari kita menunggu dan menunggu, bahkan sampai rame seperti itu, bahwa kita lupa dengan semuanya itu tidak ada artinya apa-apa. Dengan diuji oleh Allah dengan COVID-19, lemahlah kita semuanya. Baik individu, kelompok, jamaah, bahkan suatu negara, bahkan negara adik kuasa sekalipun, bahkan tentara seelit apapun, pasukan keamanan Amerika yang begitu canggih, sama semua pangkalan juga semua diserang oleh COVID-19. Tidak terkecuali. Nah, inilah semuanya menjadi hikmah bagi kita semuanya. Maka di sini kami mengajak kita semuanya bersama-sama kita meningkatkan takarub ilallah kita, meningkatkan ilmu kita mari belajar bersama-sama sehingga kita benar-benar menjadi hamba yang memang benar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ya rahimakumullah. Hikmah diwajibkan kita berpuasa adalah agar kalian kita bertakwa. Ustaz Syekh Abu Bakar Zabi Az-Zaid dalam Asyar At-Tafsir menjelaskan makna firman Allah Subhanahu wa taala la'alakum tattaqun. Jadi yakni agar dengan puasa itu Allah mempersiapkan kalian untuk takwa, yaitu melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya ini sesuai dengan
kesadaran jiwa dan akal dan ilmu syariah yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walhasil semoga Ramadan ini menjadi pemicu bagi kita kaum muslim dalam mewujudkan ketakwaan hakiki, yaitu menerapkan syariat Islam secara kafah ke seluruh aspek kehidupan individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Itulah wujud keimanan dan ketakwaan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahla qura amanahun wa taqawallah la fatahna 'alaihim yarakati minnasyama'i wala ardi walakin kazzabu fa'ahaznahum bima kanu ya'sibun." Jika sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Nah, karena itulah jelas sekali bagi kita semuanya, kita tahu negeri ini begitu kaya dan begitu subur, apalagi kita selaku penyuluh kehutanan yang berkecimpung di bidang pertanian secara umum, seharusnya keberkahan itu sangat tinggi yang ada pada kita. Tapi ini menjadi bahan introspeksi kita bersama-sama di bulan Ramadan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah atau mengingatkan diri saya sendiri dan kita semuanya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ini mengawali di acara kita Penyuluh Kehutanan Jawa Barat Taqarrub Ilallah, dan tema hari ini adalah menyambut Ramadan yang penuh berkah. Nah, kedepannya sampai sesuai dengan arahan Pak Ketua tadi, dilanjut kepada rekan-rekan penyuluh yang lain untuk menyampaikan tausiah nanti di hari Jumat depan, dan juga ada yang membacakan Al-Qur'annya. Silakan nanti daftar list kita buat usulan dari masing-masing DPD untuk menyampaikan siapa. Jadi sebenarnya kita semua adalah semuanya kita ini adalah pendakwah, karena kewajiban kaum muslim itu adalah dakwah. Seperti itu. Jadi untuk mengingatkan dan saling mengingatkan. Nah, sehingga nanti apa-apa yang kita lakukan dalam kegiatan penyuluh kehutanan semakin barokah dan alhamdulillah seperti itu. Ya mungkin dari saya itu, mangga mau dibuka diskusi, silakan nanti, mangga Pak Ketua bisa mengawali, mangga. Ya, terima kasih Pak Ustadz Ikhwan yang sudah memberikan kultumnya. Memang tidak menutup kemungkinan kalau dari rekan-rekan ada yang mau mengundang misalnya mubalig ya untuk memberikan tausiah kepada kita, silakan saja. Dan saya yakin rekan-rekan banyak hubungan dengan mubalig-mubalig di daerah, sehingga kalau memang memungkinkan dipersilahkan supaya lebih biar lagi lah acara kita di bulan Ramadan ini. Terutama mungkin nanti kita di Nuzulul Quran, mudah-mudahan ini bisa diprogramkan oleh Iqtinlo untuk mengundang mubalig yang bisa menyampaikan ceramahnya mengenai Nuzulul Quran gitu ya, Wan. Silakan mungkin nanti ada masukan dari rekan-rekan, sekalian saja kita ini masih ada waktu lah untuk sampai jam 9 itu sekitar 19 menit lagi. Mangga rekan-rekan yang lain. Mangga kalau ada masukan silakan di unmute aja.
Seperti itu. Ya, mangga Ibu siapa? Lilis, Pak. Ibu Lilis, mangga Ibu Lilis. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lilis, tampilannya biar lebih baik. Iya, Pak. Sebentar. Sebentar, Pak. Iya. Saya masih belum mandi, Pak. Mau berangkat ke kantor, mau piket. Ya, sebentar, Pak. Saya on-kan videonya. Baik. Dikirain di masjid ada hijabnya gitu. Saya on-kan videonya. Baik, Bapak. Saya on-kan videonya. Iya. Iya. Ya. Masih belum ganti background. Iya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, ini sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hikmah di balik COVID, bahkan kita sekarang bisa bertemu untuk sama-sama mendekatkan diri pada Allah dalam via Zoom ini. Kalau boleh, ini usul saja, Pak. Kadang-kadang kita akan menemukan sebuah ceramah yang menyentuh gitu, dan kita ingin membagikannya pada orang lain. Dan kalaupun misalnya kita tidak setiap saat bisa mengundang ustadz, ustadzah, mungkin kita bisa menayangkan video usulan dari teman-teman, kiriman dari teman-teman yang itu memang benar-benar menyentuh hati kita, membuat kita tenyuh, membuat kita bisa merasakan nuansa yang berbeda dalam batin kita. Kadang-kadang ada kayak nemu kayak gitu. Nah, seperti itu insya Allah kalau misalnya itu kita share, kemudian setelah itu kita berdiskusi juga akan baik. Atau mungkin seperti Pak Didi yang Masya Allah indah sekali lantunan ayat sucinya. Kalaupun misalnya mau berbagi ilmu tentang bagaimana bertilawah yang baik misalnya. Ini sih opsi saja, artinya untuk lebih menyemarakan lagi acara ruhiyah dari kita sebagai hamba Allah yang sama-sama berjuang dalam organisasi IKINDO. Demikian Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih masukannya Bu Lilis. Ya, Insya Allah ke depan kita kita modifikasi dengan demikian sehingga nanti acaranya juga tidak monoton, sehingga walaupun kita di sini seperti itu, insya Allah kita akan kemas lagi dengan lebih baik. Dan ini mengawali saja, makanya ada Ustadz dadakan seperti itu. Sekretaris ditembak Pak Ketua untuk mengawali cenata ayo langsung. Ya, mangga ada lagi dari rekan-rekan yang lainnya beri masukan. Atau nanti untuk minggu depan siapa yang siap dulu? Mangga. Banyak ustadz nih, ada Ustadz Tulus. Ya, mangga. Sabudi. Mereka satu ada yang siap? Mangga. Sabudi itu? Ya, kenapa Kang Yusuf? Mau bicara? Oh, saya baru masuk nih, belum ini. Oh, baru masuk, ya. Tadi habis dari itu, ngantar anak berobat. Ya, siap. Ya, silakan yang lain. Ya, siap, Pak Yusuf. Nah, itu Pak Tulus, mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Pada hari ini kita bisa berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi, dan thalabul ilmi dalam rangka untuk mengisi aktivitas kita, untuk mengisi kegiatan bulan Ramadan yang pertama ini. Dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan suatu menambah hasanah dalam arti kita bisa membaca ayat-ayat kauniyah dan ayat kauliyah, yang mana pada hari ini kita sudah bisa melaksanakan dengan PK Jabar takarub kepada Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai masukan aja Pak, ini sebagai dasar dan pemahaman dengan melaksanakan wawancara seperti ini. Dan untuk ke depan kita melangkahnya jangan terlalu jauh dulu. Kita memanfaatkan ustadz yang di daerah dulu, para penyuluh-penyuluh yang ada di daerah, banyak yang paham terhadap agama dan bisa menyampaikan. Dan nanti untuk acara khusus tanggal 17 Ramadan sesuai arahan dari Pak Ketua IKINDO, kita baru mengundang ustadz dari yang lain yang berkaitan dengan penyuluhan kehutanan. Mungkin itu Pak yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masukannya bagus sekali. Yaitu yang kita harapkan itu sebenarnya kita pengen
acara ini dari kita untuk kita ya seperti itu. Karena ya kita keluarga besar yang saling mengingatkan seperti itu. Kita sama-sama tempat hilap lah, kita sesama manusia itu saling mengingatkan. Lebih indah saling mengingatkan sesama kita. Mangga itu nanti kita tunggu masukannya siapa yang siap gitu. Mangga ada lagi? Betul. Ya, Pak Iwan mangga. mungkin juga kayak Pak Ketua tadi ya, minta CDK 1. Kalau digilir juga mungkin ya CDK 1 sekarang misalnya jadi penyelenggara Bisa. plus pengajiannya, terus kayak gitu juga bagus. Pak Ketua tadi Iya. nanya CDK 1 ada enggak gitu, berikutnya CDK 2. Jadi kita benar-benar berusaha untuk bisa gitu Pak. Iya, boleh. Itu. Boleh, itu nanti kita gilir per CDK seperti itu. Iya. Tapi nanti kalau memang ada CDK yang tidak bisa, jangan dipaksakan. Oh iya, betul Pak. Kita tuh jangan takut mewajibkan itu nanti jadi bukan. Tapi Sukarela aja Pak. Sukarela, mangga. Pak Budi, mangga. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat semuanya dan hari ini bisa selesai puasa 1 hari ya. Amin. Mohon maaf saya baru masuk bergabung. Tadi keluar dulu nganter anak panas ya berobat. Saya mungkin ada saran masukan saja walaupun itu dari awal. Untuk yang dari Bu Lilis sebaiknya ini kita gabung aja, nggak usah ada CDK 1, 2. Karena kita belum tentu tiap CDK itu ada yang paham mengenai ceramah, baca Qur'annya tartil, tajwidnya belum tentu. Karena kita basicnya kan bukan ulama ya, bukan. Kedua, masukan juga sebelum nanti ada ceramah kultum atau apa namanya lah, berapa menit itu ada tadarusan. Ya 3 ayat ke, 5 ayat ke. Itu saja dari saya usulannya Bang Yusuf dan teman-teman, mudah-mudahan ya mangga dimusyawarahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Budi. Sarannya baik, kita tampung ya nanti sarannya seperti itu, sehingga nanti kita pikirkan teknis pelaksanaannya, misalnya mau tadarusan bisa seperti itu ya. Yang penting mah ada berjalan, setidaknya kita dalam seminggu sekali kita diingatkan. Ini juga sambil mengobati, kita nggak bisa dengerin ceramah tarawih di masjid, ya minimal cuma sekali kita mendengarkan di sini. Kita Jumatan juga sudah di cancel gitu ya, apalagi yang wilayah-wilayah PSBB ini. Yang tidak PSBB juga sama tidak boleh. Ya mangga, silakan Mas. Pak Ketua mungkin mau komentar dulu. Ya, terima kasih Pak Budi, Bu Lilis ya masukannya. Ya kita nanti akomodir mengenai masukan-masukannya menjadi bahan pertimbangan karena memang tadi kata Pak Sekretaris ini kita baru mulai dan mungkin banyak kekurangannya sehingga kekurangan itu bisa dilengkapi oleh rekan-rekan supaya acara ini lebih menarik ya untuk rekan-rekan yang lainnya karena sampai saat ini baru 55 orang. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih banyak yang mengikuti pengajian ini. Ini hanya 1 minggu sekali. Jangan lupa kita memang dalam menggali ilmu mengenai agama ini keterbatasan dalam kita bertemu. Mudah-mudahan dengan tadi saya sampaikan dengan telekonferensi ini kita bisa bersilaturahim lebih baik lagi. Tadi juga Pak Budi, kita diawali dengan pengajian oleh Pak Ustadz Didi Sobandi dari pesantren Wangun Reja, Tasikmalaya. Dan saya juga ini usulan nih untuk rekan-rekan, mohon yang mengikuti telekonferensi ya, ininya tampilannya jangan yang statis ya, supaya kita silaturahimnya nggak berkurang, kelihatan itulah wajah-wajah aslinya gitu hari ini. Jangan jangan foto-foto yang lama jadi membosankan gitu dilihatnya. Jadi yang tampilannya yang betul-betul seindah warna aslinya pada hari ini ya.
Nah, sebelum lupa, dan ini juga memang karena sudah tidak jadi rahasia lagi ya, Pak Sekretaris, kita ucapkan selamat ya Bu untuk Bu Anita Budianti yang sudah melaksanakan akad nikah, walaupun dalam situasi yang seperti ini, mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan jodohnya tidak terlalu jauh-jauh ya. Ini ada kolaborasi antara penyuluh kehutanan dengan PEH, dan itu bisa menjadi semangat untuk wanita dalam bekerja, sehingga nanti kita dengan siapapun bisa bekerja sama ya, baik di rumah tangga maupun di dalam pekerjaan itu sendiri ya. Wanita selamat ya untuk sudah menempuh hidup baru, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan memang tampilannya wanita ini belum kelihatan ya. Di sini di sini tadi Bu Usa tadi kan gayungna bahe cenah gitu di sini. Ada tuh Anitanya, mungkin bisa ngomong tuh Bu Anita, bisa monitor. Ya Bu Anita, silakan Bu. Ada Anita Budianti. Untuk rekan-rekan, ditunggu undangannya katanya. Ini coba menyampaikanlah pengantin nih sepatah dua kata. Wanita, nah ada nih, udah muncul. Ya, monitor Bu Anita. Silakan nih, ditunggu nih. Si malu-malu. Pengantin anyar, maklum. Ya terus terang saja kemarin pada wanita, Bu Anita ada monitor. Bu Anita mohon. Hari Minggu ya, akad nikahnya. Pas hari Senin saja sudah ke kantor dengan suaminya. Suaminya itu adalah Pak Adi, di Dinas Kehutanan. Nah, ini Pak Yusuf bekerja juga di CDK Wilayah 9. Dan kebetulan pas waktu di ruangan itu ada Pak Kadis juga. Dan saya perkenalkan bahwa ini adalah kolaborasi antara PEH dengan PK dalam membina rumah tangga. Jadi Pak Kadis sudah tahu, sehingga saya berkewajiban juga untuk menyampaikan kepada rekan-rekan dalam bulan suci Ramadan ini, mendoakan kepada Ibu Anita semoga menjadi keluarga. Amin. Ya, Bu Anita, silakan Bu Anita, silakan menyampaikan rasa gembiranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya, hatur nuhun Pak Yusuf. Hatur nuhun. Aduh, jadi ini ya pengumuman gini nih. Hatur nuhun videonya, hapunten. Baru info-info karena situasinya malah lagi COVID-19. Doanya aja dari semuanya, terima kasih. Maaf, nggak berita-berita sih, karena situasinya masih COVID-19. Seperti yang sudah Pak Yusuf bilang, ya, sudah dipanggil Pak Kadis juga, jadi sudah mudah-mudahan tidak ada berita-berita yang yang berkonotasi. Memang benar Anitas sama itu dari koordinator PEH Pak Adi. Jadi nanti kalau ada apa-apa kan sudah jelas, sudah divalidasi sama Pak Yusuf, sama Pak Kadis juga, semuanya sudah valid. Mungkin gitu aja. Makasih Pak Yusuf. Kesannya gimana kesannya? Semuanya makasih. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah. Semoga lancar, sehat semuanya. Mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu laka wa baraka alaika wa kepada rekan-rekan yang mungkin yang ada juga yang baru menikah sesulumputan, mangga ayeuna dibuka di dia. Boleh dilaporkan ke Pak Kadis. Ya Wan, lanjut Wan. Ya, alhamdulillah ya.
Hikmah COVID. Obat pilih 50 kilo dah. Keluarga besar Bosan lah tuh. kita juga berbahagia seperti itu. Ya baik, silakan mangga saya masih memberikan luang untuk teman-teman untuk komunikasi dan bersilaturahmi. Kalau itu silakan, ada yang ingin mau disampaikan di unmute aja seperti itu. Baik terkait dengan acara kita ini maupun ada informasi yang lain mangga seperti itu. Bu Anita, nuju sarang Pak Bapangan teh. Biasa diperkenalkan ke supaya pilih eta pilih. Oh nya. Ya, mana Pak Adi? Pak Adi. Mana Pak Adi? Pak Adinya sama Pak Adi nggak? Ya, supaya karenalun Pak Adi itu jadi koordinator PEH di Dinas Kehutanan. PEH satu-satunya PEH Madya di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Dan kemarin informasinya sudah keluar SK tim penilai untuk angka kredit PEH. Mangga Bu Anita, si Akangna ditinggalikeun. Biar ada di jalan aya ibu-ibu penyuluh anu bogoheun ka Kang Adi kepada tos galuh caroge tos galuh bojo. Pausa bah. Bodor we. Sok lah Kang. Mangga Anita. Anita masih monitor? Nit, mungkin lagi manggil dulu. Pak, itu nanti yang menyusul Bu Anita nyambilin nuju ibak lah. Untuk minggu depan, bagaimana kalau Pak Gugum Ariandi aja ya? Dari CDK 4 untuk memberikan ceramah, atau dari CDK 2? Boleh, 3, Mangga. 4, ada yang bersedia? Mangga. Buat apa? Buat kapan, Pak? Buat kapan? Jumat depan. Siapa? Gugum Ariandi. Siap. Pak Gugum. Ya kalau dipilih anu jenggotan teh hungku ah. Aduh, rupa we. Atuh, Kang Yayan juga jenggotan dah, siap-siap atuh. Mana Kang Yayan siap, sok atuh. Makanya ditunggu ya gitu. Daftar penceramah. Den abdi mah. Ben kepret. Cuma wanita, terus saya Pak si Akangna. Pak Dekardita tuh. Cianjur ayat 2 Ustaz Pak, Ustaz. CDK 2 Ustaz Cidoro Rusmana tuh. Cianjur ada 2 ya. Iya betul. CDK 2 siap. Siapa Pak tadi? Pak Tulus ya? Siapa? Ya betul, Pak Tulus. Pak Tulus dengan Pak Gugum. Iya. Betul. Ya. Oke, Pak. Kita si Abah ge aya itu CDK 2 mah tah. Pesantren Jalan Cagak gimana tuh? Nanti CDK 9 ada Ustaz pernikahan merenan. Si Abah mah khutbah pernikahan mah bisa. Lain tampilan geus meyakinkan gitu ah. Si Abah baru menikah ta Pak Ketua Ipindo si Abah. Tunggu beja. Bagian adan Abah mah. Itu koordinator CDK 2 kumaha bayan? Siap teh? CDK 2. Pak Rusmana. Pak Rusmana. Dimut atuh. Iya, CDK 2 Pak Ustadz Rusmana di Karawang. CDK 2 siap besok Jumat. Siap. Ya. Untuk itunya sa nu korina sa kori. Sepaket. Suci Al-Qur'an. Ada sepaket, udah jeung si Abah, Korina Abah, si Abah Kori. Pantas lah. Ya. Dia bakat-bakat terpendam mungku di Ipindo. Oke, terpendam mungku siap. CDK 2 besok on. Oke, sip. Ya, Wan bisa CDK 2. dicatat Wan untuk CDK 2 sudah siap. Ya, hostnya langsung Kang Yayan. Oke, insya Allah siap. Siap. Ya, siap. Jadi kudu sepaket host. Oke, siap. Host penceramah sama yang ngaji, Kori. Oke, siap bos. Tuh waktu berapa menit kan? Waktu mah bebas wae. Ya, satu lagi aja, nanti kalau memang misalnya dari CDK sesuai tadi
usulan, kita tidak menutup kemungkinan menghadirkan penceramah-penceramah di luar kita yang memang ahlinya. Tentunya itu membutuhkan biaya atau transportasinya dan lain-lainnya. Ya kita bisa usahakan lah dari dana Ipindo ya untuk itu. Ya, mangga. Ya. Kalau saran saya kalau memang kita manggil ustadz dari luar, itu lebih baik kita manfaatkan juga acara tanya jawab. Jadi sehingga nanti lebih ilmunya lebih tergalikan. Lebih bentuk talk show tanya jawab. Seperti itu. Ya, mengawali barangkali saya bisa nanti lah bantu. Ya, sip. Pak Sep. Untuk mendatangkan. Ya, terutama di nanti acara ngejulul Quran ya kita persiapan ya untuk mengundang penceramah dari luar khusus untuk acara ngejulul Quran. Oh, ngejulul Quran aja. Ya, mengawan. Baik. Baik, masih ada yang ingin disampaikan? Silakan disampaikan untuk acara hari ini seperti itu dan saya mengingat gimana? Halo, siapa? Siapa? Nggak ada. Itu Kang Iwan. Iya, Pak Budi. Iya, ada ya qiraat kan bukan berarti bacanya indah ya, yang penting dibaca muridnya. Iya. Ya dibaca teh dalam arti tajwidnya benar lah. Iya. Terus nanti di akhir ada doa kan dari yang penceramah? Ya, boleh. Ya sepaket, jadi ya tadarus Quran, ceramah plus doanya, jangan sampai TCK yang lain nggak didoain. Buar. Pakai hadoroh heula bud lah. Ya. Ustaz Jinana nongol ya. Makanya ke depan pakainya komplit. Kalau iya mah pakai dadakan. Iya. Pakai hemat aja. Pakai dadakan mah cuma untuk menstarter unggul gitu kan. Nah, ya, intinya masalah silaturahim gitu lah. Bagus. Untuk nujul Quran ngambil kiai dari luar ya, karena nanti ada tanya jawab dari kita. Ya, seperti itu. Siap. Dari Paming bagus. Maka nanti kita komunikasikan di grup untuk usul-usulannya yang lebih detail nanti seperti itu terkait dengan acara ini. Dan saya mengingatkan juga untuk telekonferensi berikutnya itu adalah hari Senin, itu roadshow DPW Ipindo Jawa Barat ke DPD. Untuk hari Senin besok itu untuk wilayah yang wilayah Indramayu, bukan Indramayu, Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran itu. Jadi kita masih ada 2 kali roadshow lagi. Nanti setelah itu baru nanti wilayah CDK 9, CDK 8 itu ya Sumedang, Indramayu, Kuningan, Majalengka, Cirebon. Jadi untuk besok Senin roadshow kita ke Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran. Mangga kepada nanti masing-masing DPD untuk mempersiapkan. Untuk Tasik, saya minta nanti hostnya Pak Didi ya. Pak Didi, monitor. Pak Didi, ya masih monitor. Ya, masih. Ya, nanti Tasik ya ke Senin. Jadi Tasik, Ciamis segala macam. Jadi nanti saya minta nanti hostnya ke Pak Didi Sobandi. Mangga kalau ada yang materi yang mau dibutuhkan dari Pak Hendro, jadi Pak Hendro suka menanyakan materi apa yang dia butuhkan untuk beliau sampaikan. Karena memang setiap roadshow kita selalu mengajak Pak Hendro seperti itu, sehingga nanti mangga disampaikan saja kebutuhan dari teman-teman Tasik maupun Ciamis, materi apa yang beliau ingin sampaikan seperti itu. Yang untuk diketahui ya seperti itu. Jadi melalui jalur ini. Baik, itu ada lagi? Sampaikan, silakan. Usul untuk materi roadshow. Ya. Masukan materi pengolahan mangrove. Ya. Untuk mangrove ini kita itu ada rencana sama Pak Asep Rudijaya. Pak Asep Rudijaya monitor. Suaranya hilang-hilang, Pak.
Ya, terkait ini kita rencanakan mangrove itu ada momen sendiri pada saat acara ngopi. Jadi ngopi itu selain nanti ada kopi juga yang kita ingin sampaikan juga mangrove. Suaranya hilang. Jangan ngopi, acara ngolek minum sirup. Tes suara saya kedengaran? Bagus, lanjut terus. Oh, bagus. Bagus. Ya, untuk mangrove ini kita akan coba di sesi di bidang keilmuan di acara ngobrol pagi itu. Jadi khusus dan kita panggil pembicara atau sumber materi narasumber dari pihak luar juga. Nah, sehingga nanti teman-teman yang teman-teman yang mengelola mangrove daerah utara maupun daerah selatan yang ada pantai itu silakan untuk nanti lebih optimal bergabung dan menyampaikan saran-sarannya. Jadi saya berharap itu mangrove itu ada produk-produk yang kita selama ini tidak tahu ya. Seperti kemarin Pak Asep Rudijaya mengusulkan batik dari buah mangrove. Nah, itu kan menarik juga ya seperti itu. Jadi saya kemarin berkeinginan kalau ada disampaikan juga tampilan di lapangannya. Tampilan lapangan kalau memungkinkan sinyalnya di lapangan telekonferensinya atau direkam videonya ditampilkan. Sehingga nanti informasi ke kita itu juga cukup lengkap. Ini untuk mengawali kegiatan kita. Itu Pak Budi ya untuk mangrove ya. Mangga nanti disiapkan rekan-rekan yang memiliki hutan mangrove, juga Cedika yang memiliki hutan mangrove nantinya kita siapkan. Oke, makasih Pak. Baik, Pak Ketua ada saran mungkin untuk Kamis depan itu ngopinya apa kopi atau apa? Ya, untuk kita utamakan aja yang hasil hutan bukan kayu, karena kopi memang komoditas perkebunan walaupun banyak ditanam di wilayah kehutanan. Jadi untuk minggu depan sesuai jadwal ya Wan, ya, untuk budidaya mangrove ya. Ya, mangrove. Untuk hari Kamis. Jadwalnya kopi Pak, jadwalnya kopi di jadwalnya. Ya, kalau nggak salah jadwalnya kopi. Di cancel aja, ke mangrove aja, ke mangrove. Oke, siap. Ya. Siap. Ya, jadi. Terus mengingatkan saja ke rekan-rekan kemarin ada surat edaran dari Sekda mengenai jam kerja ASN di Provinsi Jawa Barat. Itu kan ada revisi ya, revisi yang kedua SN-nya. Itu memang ada kesalahan di jamnya untuk hari Jumat. Tapi ketika kita sudah melakukan DL, misalnya sampai tanggal 29 Mei kita sudah DL, sesuai dengan surat edaran Sekda, itu sudah saja biarkan seperti itu. Nanti itu secara otomatis setiap jam 14.30 untuk hari Senin sampai Kamis itu akan muncul belnya ya. Tapi untuk hari Jumat itu sekitar jam 15 sampai jam 15 ininya jam kerjanya. Sehingga ketika kita misalnya sudah secara keseluruhan DA sampai tanggal 29 Mei, kita jangan dirubah saja, lanjutkan saja, tidak usah dirubah. Itu yang mungkin informasi dari kepegawaian. Ya. Baik, terima kasih dari informasi dari Pak Ketua. Ya, mangga ada informasi lagi dari teman-teman yang lain? Cukup? Cukup? Cukup. Ya, kalau cukup kita cukupkan sampai di sini dulu saja. Seperti itu. Acara kita hari ini semoga acara kita ke depan makin lebih baik. Baik, kita akhiri dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.